Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman di dalam belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama, perhatikan petunjuk langkah-langkah membuat kue bolu di bawah ini. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat kue bolu. Ada 8 langkah-langkah. Silakan teman-teman nanti dibaca sendiri, di pause dulu videonya. Dari langkah-langkah ini kita diminta urutan langkah-langkah yang tepat dalam membuat kue bolu kukus adalah A. 3514876, B. 351486672, C. 351487762, D. 351846672, E. 351847726. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini sama seperti yang tadi teman-teman, yang di awal. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Jadi di sini kita lihat kembali option-optionnya. Sama seperti tadi di awal, itu kita lihat dulu. Ini kan sudah sama nih semuanya ini. Sudah sama-sama angka 3. Berarti kalau sudah sama-sama angka 3, kita pindah ke belakang teman-teman. Nah, kalau seandainya nanti di depannya ini tidak sama teman-teman, baru teman-teman lihat, teman-teman cocokkan. Kira-kira pernyataan mana yang cocok berada di depan dari sebuah pertanyaannya itu. Nah, di sini kan pertanyaannya langkah-langkah membuat kue bolu. Nah, ini kebetulan sama semua urutannya. Nanti kalau tidak sama, teman-teman cek yang mana kira-kira pernyataan cocok yang berada di depan dari sebuah langkah-langkah membuat kue bolu, seperti itu teman-teman. Nah, kebetulan di sini sudah sama, jadi langsung saja pindah ke belakang. Nah, di belakang ini berbeda, ada 6, 2, 2, 2, 6. Jadi kita memilih dari pernyataan 6 dan 2 ini yang mana yang cocok berada di belakang atau berada paling akhir dalam membuat kue bolu. Kita lihat pernyataan 6. Pernyataan 6 itu berbunyi, tuangkan adonan putih terlebih dahulu ke dalam cetakan, lalu tambahkan adonan coklat. Nah, kemudian pernyataan 2 itu berbunyi, kukus kue selama 20 menit atau hingga mengembang. Nah, dari sini kita sudah mengetahui, pasti pernyataan 2 lebih tepat daripada pernyataan 6. Karena langkah akhir dalam membuat kue bolu itu pasti dikukus kan? Tidak mungkin sampai pada tahap tuangkan adonan putih terlebih dahulu ke dalam cetakan, lalu tambahkan adonan coklat. Ini kan belum jadi ini. Nah, berarti yang pernyataan 6 ini, yang A dan yang E ini sudah bisa kita eliminasi teman-teman. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke urutan nomor 2 dari belakang. Sekarang kita tinggal memilih apakah 72 atau 62 atau 72. Nah, kita cocokkan 72. 7 itu berbunyi pernyataannya, siapkan cetakan kue bolu kukus, lapisi dengan kertas kue bolu. Berarti kita disuruh menyiapkan cetakannya dulu. Baru yang kedua, kukus kue selama 20 menit. Nah, dari sini sudah ketemu. Tidak mungkin kan kita disuruh menyiapkan cetakan dulu, masih kosong cetakannya sudah dikukus. Kan pasti salah ini teman-teman. Berarti yang 72 ini sudah bisa langsung kita eliminasi teman-teman. Nah, ini juga yang D72 juga sudah bisa kita eliminasi. Tinggal yang C kan, 62. 6, kita lihat yang pernyataan 6. Yang 6 ini, tuangkan adonan putih terlebih dahulu ke dalam cetakan, lalu tambahkan adonan coklat. Nah, setelah itu baru yang nomor 2, kukus kue selama 20 menit atau hingga mengembang. Nah, jadi sudah tepat teman-teman. Jawaban untuk pertanyaan ini yaitu yang C. 3, 5, 1, 4, 8, 7, 6, 2. Jadi nanti teman-teman, nah untuk soal-soal teks prosedur ini banyak sekali jenisnya. Ada bagaimana cara pemilihan ketua kelas yang tepat, kemudian cara membuat bubur kacang hijau, kemudian cara membuat jus dari buah, dan masih banyak lagi jenis-jenis teks prosedur yang keluar dalam tahap 1. Tipe soal untuk teks prosedur ini biasanya lebih dari 1 soal. Nah, silakan teman-teman nanti pahami bagaimana cara pengerjaannya. Karena biasanya yang namanya soal-soal seperti ini teman-teman, itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak mungkin mempersulit kita.
Namanya soal tes ASN itu pasti ada cara cepatnya. Ada sebuah teknik yang bisa kita menemukan jawaban dengan cepat. Apalagi kita kan berpacu dengan waktu. Jadi tidak mungkin soal itu dibuat untuk memperumit kita, itu nggak mungkin. Pasti ada selahnya, pasti ada teorinya, ada tekniknya. Nanti silahkan teman-teman, kalau dapat soal seperti ini teman-teman amati dulu bagian depan, bagian akhir, kemudian bagian akhir nomor 2-nya. Seperti itu teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah menemukan jawabannya tetapi masih ragu, itu silahkan teman-teman cek kembali. Nah, ketimbang kita ngecek satu persatu kan, yang A dulu kita cek, yang B dulu kita cek, itu kan lama teman-teman. Jadi coba teman-teman terapkan dulu yang ini, setelah teman-teman ketemu jawabannya langsung teman-teman cek. Itu kalau teman-teman masih ragu. Perhatikan pernyataan berikut ini. Orang menarik ketapel dengan kuat, orang terjun payung, orang mendorong kendaraan yang rusak, buah jatuh dari pohonnya. Pernyataan di atas yang sesuai dengan hukum Newton. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan masanya adalah A 2, 3, dan 4, B 3 dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2 dan 4, E 1 dan 4. Nah, ini kembali lagi kita bertemu dengan hukum Newton. Jadi tadi sudah kita bahas ada 3 hukum Newton, sekarang kita lihat contohnya. Untuk menjawab soal ini kita harus memperhatikan dulu penerapan hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hukum Newton yang pertama, nah ini benda yang semula diam akan tetap diam, kalau bergerak akan tetap bergerak, mempertahankan kedudukan aslinya. Nah, ini contohnya misalnya seperti tadi, saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Kemudian ketika mobil berjalan dan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Atau seperti tadi, seperti pada gambar, orang yang mula-mula diam, jadi dari naik angkot tuh diam, kemudian dia melompat, dia akan terjatuh seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Nah, ini juga merupakan penerapan dari hukum Newton 1. Kemudian hukum Newton 2 berbunyi bahwa massa atau percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya, dan di antara massa dengan percepatannya berbanding terbalik. Nah, ini sesuai dengan hukum pernyataannya yang ada pada soal. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan massanya. Nah, ini. Dan contoh penerapannya itu pada waktu melempar batu secara vertikal ke atas, awalnya batu melaju konstan ke atas. Lalu dia melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Batu tersebut selanjutnya turun ke bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Selanjutnya untuk hukum Newton ketiga, nah di sini yang berbunyi tadi ada aksi reaksi. Saat memukul paku, misalnya memakai palu, palu adalah gaya dari aksi, dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu tersebut. Jadi ada aksi dan reaksi. Kalau kita cermati di sini pertanyaannya, percepatan satu benda berbanding terbalik dengan masanya, maka ini hukum Newton 2. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D, 2 dan 4. Yang 2 tadi orang terjun payung, 4 buah jatuh dari pohonnya, berhubungan dengan gaya gravitasi. Seperti contohnya tadi kan melempar batu ke atas, kemudian dia jatuh lagi dipengaruhi oleh gaya gravitasinya. Orang terjun payung dan buah yang jatuh dari pohonnya ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Soal selanjutnya kita lihat. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, memiliki akar lebat untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, seluruh batangnya terdapat rongga udara. Yang ketiga, memiliki daun yang menjari. Yang keempat, akarnya berserabut dan tidak menancap di dasar perairan. Yang kelima, memiliki duri yang banyak. Ciri-ciri tumbuhan yang tepat yang dimiliki oleh enceng gondok adalah, nah ini sudah disebutkan, enceng gondok. Biasanya di soal jarang disebutkan tumbuhannya apa. Dikasih pernyataan kemudian kita disuruh memilih ciri-ciri tersebut sesuai dengan tumbuhan apa, seperti itu biasanya. Tapi di sini sudah disebutkan. Jadi kita tinggal membayangkan aja enceng gondok itu seperti apa. Nah, ini kira-kira seperti ini enceng gondok kan. Nah, ciri khususnya yaitu enceng gondok adalah tumbuhan air yang mengapung, terus mempunyai tangkai daun yang menggelembung atau berongga. Enceng gondok berakar serabut. Nah, ini daunnya tunggal dan berbentuk opal. Pangkal tangkai daunnya menggelembung, ujung dan pangkalnya meruncing. Permukaan daunnya licin dan berwarna hijau, serta bunganya termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir, kelopaknya berbentuk tabung. Nah, jadi yang termasuk ciri-ciri dari enceng gondok kita lihat. 1. Memiliki akar lebat untuk menjaga keseimbangan. Akarnya lebat, ya. Seluruh batangnya terdapat rongga, ya. 1, 2 masuk, berarti
pernyataan yang D itu sudah salah karena tidak ada satu, tidak ada dua. Kemudian memiliki daun yang menjari. 3 memiliki daun menjari, berarti ya tidak, yang nomor 3 salah, pernyataan 3 salah. Berarti A salah, E salah, D salah. Yang ada angka 3-nya pasti salah. Tinggal B dan C. 1 2 1 2, antara 4 dan 5 yang mana yang benar? Kita lihat. Nomor 4, akarnya berserabut. Ya, akarnya berserabut. Kalau 5 memiliki duri banyak, salah. Jadi jawabannya yang B, 1, 2, dan 4. Nah, seperti itu caranya. Soal berikutnya. Orang yang melayani pesanan makanan dan minuman sesuai dengan permintaan pelanggan disebut A. Pramugari, B. Pramuniaga, C. Pramuwisma, D. Pramusaji, E. Pramusiwi. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi pramusaji adalah orang yang melayani pesanan atau makanan dan minuman sesuai dengan permintaan. Kalau pramugari itu perusahaan pengangkutan umum, baik udara, darat, dan laut yang bertugas melayani penumpang. Nah, kalau pramuwisma ini pembantu rumah tangga. Pramuniaga itu karyawan perusahaan dagang yang bertugas melayani konsumen seperti pelayan toko. Sedangkan pramusiwi itu berarti karyawati yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan. Jadi bedanya pramusiwi dengan pramuwisma itu, kalau pramuwisma berarti pembantu rumah tangga, kalau pramusiwi dia pekerjaannya hanya mengerjakan untuk merawat bayi atau anak-anak kecil. Nah, sesuai dengan konteks pertanyaannya di sini, karena melayani pesanan atau makanan dan minuman sesuai dengan permintaan pelanggan, maka jawaban yang tepat yaitu yang D, pramusaji. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa soal-soal yang kita bahas ini merupakan soal-soal yang bersumber dari FR. Nah, jadi semoga melalui soal-soal ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai pola-pola soal yang sering keluar dalam tes P3K. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan dampak negatif dari modernisasi adalah A. Kemajuan teknologi dan pengetahuan, B. Cara berpikir masyarakat yang berubah, C. Perilaku masyarakat yang konsumtif, D. Banyak industri di kota besar, E. Mempermudah segala akses masyarakat. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, berikut merupakan dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi. Kalau dampak positif, yang pertama, adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang, sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Yang kedua, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, adanya modernisasi ini membuat cara berpikir masyarakat berubah sesuai dengan yang semula itu irasional menjadi rasional. Jadi, pola pemikiran masyarakat itu lebih modern. Dan yang keempat, tingkat kehidupan menjadi lebih baik karena berkembangnya industri. Nah, ini merupakan dampak positif. Namun, dan selain dampak positif, modernisasi ini juga membawa dampak negatif. Nah, di antaranya yang pertama, budaya dalam negeri ini perlahan-lahan tergeser oleh budaya luar negeri karena kemudahan masyarakat untuk mengakses budaya luar negeri itu sendiri. Kemudian yang kedua, munculnya perilaku masyarakat yang konsumtif. Dan yang ketiga, sikap individualisme yang lebih mendominasi. Nah, misalnya kalau kayak dulu itu kan kalau ada apa-apa dikerjakan dengan gotong royong. Tapi kalau sekarang kan tidak. Nah, ini yang disebut dengan sikap individualisme yang mendominasi. Nah, dengan demikian, sesuai dengan konteks pertanyaannya di sini, dampak negatif dari modernisasi, maka jawaban yang tepat yaitu yang C, perilaku masyarakat yang konsumtif. Soal berikutnya. Seorang guru IPA di sekolah dasar mengajak siswanya untuk mengamati objek tertentu. Setelah itu, guru tersebut meminta siswanya untuk melakukan observasi terhadap objek tersebut. Terakhir, siswa diminta melakukan eksperimen berkaitan dengan objek itu dan menuliskan kesimpulannya. Tindakan yang dilakukan guru tersebut berkaitan dengan teori belajar, A. Habermas, B. David Cole, C. Honey dan Mumford, D. Carl Rogers, dan E. Abraham Maslow. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, menurut David Alan Cole, atau lebih dikenal dengan Alan Cole atau David Cole, ini seorang pendidik kebangsaan Amerika, mendefinisikan bahwa belajar sebagai proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman. Pengetahuan diakibatkan oleh kombinasi pemahaman dan mentransformasikan pengalaman. Jadi ada perpaduan antara pemahaman dengan pengalaman, maka akan muncullah sebuah pengetahuan baru. Nah, David Cole ini mengemukakan 4 gaya belajar atau 4 siklus belajar. Nah, yang pertama tahap pengalaman langsung atau konkret eksperimen. Nah, merupakan tahap paling awal, yakni seseorang mengalami suatu peristiwa bagaimana adanya, hanya merasakan,
melihat, menceritakan kembali peristiwa itu. Nah, di sini siswa belajar melalui perasaan atau feeling. Kemudian tahap yang kedua yaitu pengalaman aktif dan reflektif atau reflection observation. Nah, pada tahap ini sudah ada observasi terhadap peristiwa yang dialami. Mulai mencari jawaban, melaksanakan refleksi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, di sini siswa belajar melalui proses pengamatan atau watching. Yang ketiga, tahap konseptualisasi atau abstract conceptualization. Nah, pada tahap ini seseorang sudah berupaya membuat sebuah abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, prosedur tentang sesuatu yang sedang menjadi objek perhatian. Dengan kata lain di sini, siswa belajar melalui pemikiran atau thinking. Yang keempat yaitu tahap eksperimentasi aktif, active experimentation. Nah, pada tahap ini sudah ada upaya melakukan eksperimentasi secara aktif dan mampu mengaplikasikan konsep serta teori ke dalam situasi nyata. Nah, dengan kata lain, pada tahap ini siswa belajar melalui tindakan atau doing. Jadi tahap yang pertama dia itu belajar hanya melalui perasaan atau feeling. Kemudian tahap yang kedua dia belajar melalui pengamatan. Tahap yang ketiga dia sudah mulai melalui pemikiran. Jadi setelah dia amati, kenapa bisa seperti itu? Nah, apa yang terjadi? Ini sudah mulai berpikir. Dan yang keempat ini melalui tindakan atau doing. Nah, misalnya melakukan eksperimen atau studi kasus. Nah, ini merupakan 4 tahapan pembelajaran menurut David Cole. Nah, selanjutnya David Cole mengemukakan bahwa setiap individu tidak didominasi oleh satu gaya belajar tertentu, tetapi cenderung membentuk kombinasi dan konfigurasi gaya belajar tertentu. Jadi ada perpaduan. Nah, pembelajaran yang efektif tampak ketika seorang berkembang dalam siklus yang terdiri dari 4 tahapan, yakni memiliki pengalaman nyata yang diikuti dengan observasi dan refleksi terhadap pengalaman tersebut, yang akan membawa pada pembentukan konsep abstrak atau analisis dan generalisasi atau konklusi atau penyimpulan. Nah, dengan demikian, dari teori-teori belajar yang sudah dikemukakan oleh David Cole ini, di mana David Cole sendiri mengemukakan ada 4 gaya belajar, yaitu tahap pengalaman langsung, tahap pengalaman aktif, reflektif, tahap konseptualisasi, dan tahap eksperimentasi. Maka seorang guru IPA ini sudah melaksanakan pembelajaran menurut teorinya siapa? Yaitu teorinya dari David Cole. Karena di sini tadi yang pertama kan guru ini mengajak siswanya untuk mengamati objek tertentu. Nah, pada tahap si guru ini mengajak siswanya untuk mengamati objek tertentu ini sudah memasuki tahap awal, yaitu tahap pengalaman langsung, concrete experience. Nah, di mana pada tahap ini siswa belajar melalui feeling atau perasaan. Kemudian guru tersebut meminta siswanya melakukan observasi. Nah, ini tahap kedua, pengalaman aktif reflektif atau reflective observation. Nah, terakhir siswa diminta melakukan eksperimen dan menuliskan kesimpulan. Nah, ini sudah masuk nih tahap konseptualisasi dan tahap eksperimentasi. Pak Budi adalah seorang guru PPKN. Setiap kali selesai memberikan materi pembelajaran, Pak Budi selalu mengadakan evaluasi pembelajaran dengan memberikan beberapa soal kepada siswanya. Hal ini dilakukan Pak Budi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswanya. Pernyataan yang tepat mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Budi adalah: A. Pak Budi melakukan prinsip penilaian finding out. B. Pak Budi melakukan prinsip penilaian summing up. C. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking out. D. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking up. Dan E. Pak Budi melakukan prinsip penilaian keeping track. Nah, kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Penilaian yang baik harus didukung dengan prinsip-prinsip penilaian agar terdapat aturan yang jelas untuk mengembangkan penilaian. Nah, pada umumnya penilaian memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keeping track. Keeping track yaitu prinsip penilaian di mana penilaian itu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, misalnya penilaian portofolio. Jadi dalam penilaian portofolio ini tujuannya yaitu untuk melacak kemampuan siswa. Kemudian yang kedua yaitu checking up, yaitu penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya memberikan evaluasi. Yang ketiga yaitu finding out. Nah, di mana penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya melakukan kuesioner atau angket. Yang keempat, summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, summing up ini misalnya bentuk penilaiannya yaitu penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester.
Nah, dari sini sesuai dengan soalnya, Pak Budi ini setiap kali memberikan materi pelajaran selalu mengadakan evaluasi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking up. Nah, kenapa checking up? Yaitu mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran atau evaluasi. Nah, yang menjadi perhatian di sini yaitu antara checking up dan summing up. Kalau checking up, itu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kalau summing up, yaitu menyimpulkan apakah peserta didik mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, tetapi di sini tidak dalam proses pembelajaran, tetapi setelah proses pembelajaran. Yaitu misalnya dalam PAS atau PTS. Ini kan setelah proses pembelajaran. Nah, bedanya kalau checking up tadi dalam proses pembelajaran. Nah, inilah perbedaan dari checking up dan summing up. Kalau untuk keeping track ini pasti sudah bisa, dan untuk finding out juga sudah bisa. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan untuk teman-teman yang akan melaksanakan tes seleksi P3K pada tahun ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.